Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal hasil kerja saya. Untuk itu langsung saja. Yang pertama itu proposal hubungan antara status gizi dengan siklus menstruasi pada anak SMA. Next. Nama Putri Sonia Babang, NIM 2020 M10037. Latar belakang, menstruasi merupakan salah satu perubahan fisiologi yang terjadi pada wanita. Terjadinya menstruasi karena hormon ovarium atau estrogen dan progestor mengalami perubahan kadar pada akhir siklus ovarium sehingga mengakibatkan adanya pelepasan atau desquamasi endometrium. Pelepasan endometrium terjadi secara periodik atau siklik. Menstruasi yang terjadi menerus secara periodik. Hal yang dimaksud dengan siklus menstruasi adalah wanita yang mengalami jarak menstruasi dengan rentang antara 15 sampai 45 hari. Tetapi umumnya wanita memiliki jarak siklus selama 28 hari dan lamanya 2 sampai 8 hari. Namun rata-rata wanita mengalami menstruasi dengan lama 4 sampai 5 yang menghasilkan darah dengan jumlah 60 sampai 80 ml per siklus. Menstruasi juga bisa mengalami gangguan yang merupakan masalah ginekologi yang membutuhkan perhatian khusus karena memiliki dampak yang sering terhadap kualitas hidup wanita, terutama pada anak remaja atau dewasa muda, dan akan terjadi indikator serius yang menimbulkan suatu penyakit. Lanjut, gangguan yang dialami saat bervariasi bisa terjadi pada saat sebelum atau saat menstruasi. Di antaranya ada sindrom pramenstruasi, dysmenorrhea, amenorrhea, hypomenorrhea. Dengan terjadinya gangguan menstruasi, hal tersebut dapat menjadi serius. Salah satu gangguan seperti gangguan siklus menstruasi atau tidak teraturnya menstruasi. Maka hal ini dikarenakan tidak terjadi ovaluasi atau anolofatoroin terhadap siklus menstruasi. Lanjut. Di sini ada tinjauan pustaka, definisi status gizi. Zat gizi atau nutrien merupakan ikatan antara kimia yang dibutuhkan oleh tubuh sendiri untuk melakukan fungsinya, seperti menghasilkan energi, memelihara, dan membangun berbagai jaringan tubuh. Lanjut lagi, status gizi adalah suatu tanda dari keseimbangan tubuh antara pemasukan dan pengeluaran oleh tubuh. Status gizi juga merupakan keadaan kesehatan tubuh seseorang atau sekelompok orang yang diakibatkan oleh konsumsi, penyerapan, dan penggunaan zat gizi makanan di dalam tubuh. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi. Yang pertama itu ada faktor langsung. A. Asupan makanan. Kedua, penyakit infeksi. Yang kedua itu ada faktor tidak langsung. A itu asupan makanan, B itu penyakit infeksi. Terus kita lanjut siklus menstruasi. Definisi siklus menstruasi adalah dihitung dari jarak antara tanggal haid pertama dengan tanggal mulainya haid berikut. Siklus menstruasi terjadi berulang-ulang dan teratur remaja berusia 17 sampai 18 tahun. Yang dimaksud dengan menstruasi adalah ketika darah yang berada di dalam rahim keluar dan hal itu terjadi secara berulang-ulang atau siklis.
juga merupakan suatu proses alamiah yang biasa dialami oleh perempuan aniditi. Menstruasi juga merupakan proses alamiah yang dialami setiap perempuan, namun menstruasi dapat menjadi masalah jika terjadinya gangguan. Yang berikut ada menstruasi normal. Membentuk suatu siklus menstruasi bila menstruasi terjadi secara teratur pada setiap bulan. Jika terjadi secara teratur, maka seorang reproduksi dari seorang wanita baik dan berfungsi dengan baik juga. Siklus menstruasi merupakan kejadian menstruasi yang mulai dihitung dari hari pertama sampai hari berikutnya dalam satu periode. Lanjut lagi, siklus menstruasi yang tidak normal. Gangguan menstruasi yang terus merubah jumlah darah menstruasi. 1. Perubahan pada siklus menstruasi. A. Polimenorea. Yang kedua, oligomenorea. C. Amenorea. Lokasi penelitian. Lokasi pada waktu penelitian. Dilakukan penelitian ini di SMA Sumatera Utara yang berlokasi di Usus Kecamatan Medan, Baru Kota Medan, Sumatera Utara. B. Waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2020 sampai dengan Juni 2020. Pengambilan tetap dilaksanakan pada bulan April. Yang kedua itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan studi cross-section untuk memudahkan penelitian mengenai hubungan status gizi dengan siklus menstruasi mahasiswa SMA. Yang berikutnya ada A. Populasi. Populasi sampel dan teknik sampel. Populasi adalah sebuah subjek atau objek dan karakteristik yang tentu peneliti. Populasi dalam meneliti anak SMA yang tinggal di kota Sumatera yang berjumlah 435 anak. Yang B itu sampel dan teknik sampel. Sampel adalah yaitu sebagian dari keseluruhan objek yang dianggap dapat memiliki sifat dari seluruh populasi. Yang berikut ada variabel bebas. Yang dimaksud dengan variabel bebas atau independen adalah variabel yang akan mempengaruhi menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel independen atau Natomodia 2012 dan status gizi menjadi variabel independen dalam penelitian ini. Pada variabel independen, instrumen penelitian. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh variabel terikat. Variabel independen pada penelitian ini adalah siklus menstruasi. Pada variabel dependen terhadap indikator siklus normal dan tidak normal. Yang berikutnya ada hasil dan pembahasan. Pengukuran status gizi seseorang dapat diukur menggunakan salah satu penilaian status gizi yang dengan penilaian antropometrik yang dimana penelitian dengan mengukur berat badan dan tinggi badan. Kusmira 2011. Siklus menstruasi. Keteraturan siklus menstruasi merupakan siklus menstruasi yang kompleks dan saling mempengaruhi dan terjadi secara simultan ketika pendarahan periodik dari uterus yang mulai sekitar 14 hari, ovulasi secara berskala akibat terlepasnya diperoleh nilai sampai 0,186 dan nilai P-nya 0,02 menunjukkan bahwa adanya hubungan antara status gizi dengan siklus menstruasi pada anak SMA Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan penelitian dilakukan Patia 2018 dengan judul Hubungan Status Gizi dengan Siklus Menstruasi pada Remaja. Lanjut. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Izin, tidak baca tadi.